Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nailul Muna Kurota Ayun. Saya merupakan representatif dari MA Tafid Putri Hambul Quran 2 Muria, berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, akan membahas mengenai mosi apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, saat ini perubahan dalam diri masyarakat tentang kepedulian terhadap percaturan politik di negeri ini sangat terasa, terutama bagi golongan muda. Salah satu sikap yang paling mendominasi adalah sikap apatis. Secara harfiah, apatis dapat diartikan sebagai sikap yang tidak peduli atau masa bodoh terhadap suatu hal. Banyak anak muda saat ini merasa fobia terhadap politik, padahal politik menjadi penentu segala aspek pemerintahan, mulai dari sosial, budaya, hukum, keamanan, ekonomi, dan banyak hal lainnya. Survei BPS pada tahun 2020 mencatat jumlah proporsi generasi Z sebanyak 27,94% atau 74,93 jiwa. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa generasi Z merupakan kelompok pemilih terbesar yang akan mendominasi pesta demokrasi 2024 mendatang. Namun, sekarang yang perlu menjadi perhatian lebih adalah keberadaan generasi Z yang kemudian mulai bersikap apatis terhadap politik. Hal tersebut disebabkan oleh guliran-guliran isu politik irasional yang banyak disuguhkan di media-media yang kemudian menjadi hidangan basi yang tak lagi layak dilirik. Buah dari masalah tersebut itulah generasi Z kemudian memilih untuk menjadi acuh dengan isu-isu politik. Dan pada akhirnya kehilangan semangat demokrasi, kebosanan, dan lebih memilih untuk tidak menyalurkan aspirasinya atau golput. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah mereka kemudian akan menjadi sasaran empuk politisi-politisi nakal untuk membeli hak pilihnya dengan nominal uang. Hal tersebut tentunya akan sangat berbahaya pada keberhasilan pesta demokrasi 2024 akan datang. Antusiasme apatisme politik pada kalangan generasi Z merupakan penyakit yang harus segera disembuhkan karena mereka merupakan tunas-tunas muda yang di masa mendatang akan menjadi penggawa di negeri ini. Hal ini tentu menjadi suatu pekerjaan berat bagi semua kalangan, terlebih penyelenggara pemilu, untuk menerapkan strategi yang tepat agar apatisme politik di kalangan generasi Z dapat teratasi. Dewan Juri yang terhormat, salah satu faktor terjadinya apatisme politik adalah pemahaman masyarakat yang kurang akan politik di Indonesia. Masyarakat yang belum kenal dengan kehidupan politik sudah merasa takut dengan yang namanya politik. Paradigma yang kemudian dibawa adalah politik itu sampah yang harus jauh-jauh dibuang dari pemikiran. Pada posisi ini, masyarakat seharusnya mengawasi dan mengkaji jalannya pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang kemudian menjadi penyebab munculnya sikap tidak bermoral, yaitu apatisme. Wujud pengawasan ini bisa berupa aksi, pergerakan, sikap kritis, atau sebatas kritik terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan bangsa. Apatisme politik, baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia, jelas merupakan sikap tidak bermoral serta tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi, seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat, penciptaan good governance dan pemberantasan korupsi, penguatan kultur politik demokratis, dan civility, serta penegakan hukum. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak bakal pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah kerancuan, anomali, dan kekisruhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia. Apatis bukanlah masalah yang sepele. Dalam demokrasi, asalkan seluruh elemen mendapatkan akses yang sama terhadap penguasa, setiap rezim yang berkuasa dilegitimasi oleh pemilu. Oleh karena itu, baik apatis maupun golput dianggap berbahaya bagi negara demokratis karena akan mengarah pada krisis legitimasi kekuasaan. Dewan Juri yang terhormat, sikap apatis juga didasari rasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang dianggap kurang. Namun, sebanyak apapun usaha peningkatan dan perbaikan kualitas masyarakat dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh pemerintah, hanya akan sia-sia jika masyarakat bersikap acuh tak acuh. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pemerintahan agar capaian tujuan dapat optimal. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berhasil dengan baik. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar mereka dapat ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keterlibatan masyarakat luas merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang top down, namun akan menerapkan sistem bottom up, di mana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa sikap apatis merupakan sikap yang tidak bermoral serta akan merugikan negara. Untuk itu, saya sebagai tim pemerintah sekali lagi mengatakan bahwa saya setuju dengan mosi apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.